Jadi expository tidak harus ngomongin isu-isu besar, bahkan isu sehari-hari pun bisa. Gaya yang lainnya adalah observasional. Nah, film observasional ini seperti yang saya biasa bikin itu sebenarnya biasanya berkisah tentang seorang untuk memotret hal yang lebih besar. Sebenarnya jadi gini, dalam film dokumenter itu ada isu driven, ada karakter driven. Film observasional itu karakter driven karena ceritanya itu berdasar kisah dari seseorang. Jadi kisah subjek ini kemudian mendriven storytelling dalam film tersebut. Observasional itu merekam kehidupan nyata subjek tanpa menyela, tanpa menginterupsi dengan pertanyaan. Jadi berkebalikan dengan expository. Kalau expository dengan wawancara atau dengan talking head atau dengan narasi atau voice over, di dokumenter observasional sama sekali tidak ada intervensi sama sekali. Observasional tadi tanpa interupsi, tanpa intervensi dengan pertanyaan atau arahan kepada subjek. Nah, ada lagi participatory atau interaktif. Participatory interaktif memiliki karakter umum, hampir seperti observasional atau expository. Ini kayak potongan irisannya gitu. Ini biasanya filmmakernya akan muncul terlihat di dalam film. Kalau observasional itu filmmakernya nggak muncul, sama sekali tidak muncul dalam film. Suara juga tidak ada karena mereka juga tidak ada wawancara, tidak ada obrol antara filmmaker dan subjek, tidak ada obrolan dalam film. Tapi kalau participatory ini filmmakernya terlihat atau setidaknya suaranya terlihat. Slide selanjutnya. Nah, performatif ini gaya yang menggunakan subjek untuk berbagi respon emosional. Ini biasanya filmmakernya juga mencoba sesuatu yang kemudian dia mengikuti proses itu. Si Morgan Spurlock ini dia melihat obesitas di Amerika itu memang sangat mengerikan. Orang di sana memang kecenderungan itu sangat obesitasnya parah, apalagi daerah-daerah yang justru di daerah miskin itu tingkat obesitasnya tinggi karena mereka suka makan fast food, terutama kayak McD atau Dairy Queen atau apa. Nah, si Morgan Spurlock ini kan fast food selama 30 hari dan dia berkonsultasi, walaupun itu terus membahayakan. Dia memang selama proses syuting merekam 30 hari dia makan hanya fast food saja, itu dia tetap konsultasi dengan dokter, dengan ahli gizi dan segala macam, dipantau juga. Ya, itu filmnya tentang itu, Super Size Me. Super Size Me itu apa? Kayak jenis di Amerika dia ada baconnya, burger dengan ada bacon, terus minumnya apa segala macam dengan ukuran yang lumayan gede, hampir kayak Big Mac gitu. Salah satu poetik pertama, itu termasuk pertama dari tahun 1929. Sederhana tentang hujan. Bagaimana tadi orang beraktivitas sehari-hari di Belanda, di Amsterdam, di kanal-kanalnya kelihatannya masih normal, terus kemudian awan mulai datang, mendung, semakin menghitam, terus kemudian datang titik air gerimis, kemudian semakin deras, orang mulai menutup toko, orang mulai bergegas membuka payung segala macam. Itu sebenarnya sederhana, tapi mungkin kita sering ya hujan semacam kayak gitu tuh hampir mungkin tiap musim hujan juga seperti itu. Mungkin kita tidak bisa menikmati hujan sama seperti kita menikmati si hujan di film ini gitu. Maksudnya bagaimana kemudian refleksi cahaya di atas air, atau kemudian titik air jatuh ke kanal, atau titik air jatuh di pinggir jalan segala macam kayak gitu. Ada suatu rasa yang kemudian ditimbulkan dari ketika kita nonton film itu. Nah, ada satu lagi, itu mode refleksif. Mode refleksif ini lebih berfokus hubungan antara pembuat film dan penonton. Mendorong penonton untuk merefleksikan perspektif mereka dan menganalisa ulang gagasan mereka tentang kebenaran. Ini reflektif ini agak sampelnya itu Chronicle of Summer, tapi Chronicle of Summer itu bisa juga orang nyebutnya, kalau orang ada juga nyebutnya itu cinema verite, padahal cinema verite itu hampir seperti observasional. Ini sebenarnya 6 mode dokumenter. Teman-teman kalau nanti kemudian memproduksi dokumenter bisa memilih salah satu ini atau bahkan memixnya. Kalau sekarang itu bentuk dokumenter sudah sangat cair, bahkan ada hibrid juga. Ini ada 2 juga, karakter driven atau isu driven. Karakter driven ini yang biasanya kita pakai untuk ketika di observasional itu karakter driven karena kita berdasar kisahnya seseorang, kita pengen memotret sesuatu yang lebih besar gitu. Kehidupan seorang individu ini kemudian menjadi sarana untuk mengeksplorasi observasi sosial yang lebih luas.
Biasanya ini memang ada plot storytelling-nya, ada pembabakannya, walaupun tidak harus 3 babak beginning, middle, end kayak gitu enggak sih, tapi konstruksi sematiknya ada. Ada konflik internal dari subjeknya sendiri. Kisahnya si subjek itu pasti ada konflik internalnya dia, atau dia punya cita-cita apa yang apa dia menemui hambatan segala macam. Kan kalau dalam 3 babak kan ada introduction, terus kemudian konflik, kemudian resolusi. Berkebalikan dengan topik atau isu driven. Isu driven itu memang film yang memang disusun berdasarkan ide biasanya, bukan dari kisah seorang karakter atau apa. Ini lebih seperti isai. Kalau teman-teman membuat isai itu kayak teman-teman menawarkan pandangan tentang suatu hal dan kemudian berharap itu ke wacana atau memancing penonton untuk lebih kritis dan mengajak penonton untuk buat sesuatu yang berkaitan dengan isu tersebut, misalnya gitu. Isu driven itu biasanya expository, itu biasanya sangat isu driven. Kalau observasional itu sangat karakter driven. Jadi teman-teman kalau tanya ini apa? Oh, ini karakter driven. Oke, dengan modenya apa? Observasional. Oh, ini isu driven. Modenya apa? Oh, dengan expository atau performatif atau reflektif atau apa, itu ini biasanya lebih cocok untuk 4 yang lainnya kecuali yang poetik ya. Kalau isu driven ini biasanya sih expository, performatif, reflektif, terus satu lagi apa, partisipatoris, interaktif tadi. Kalau karakter driven biasanya observasional, lebih ke observasional itu. Nah, mungkin itu dulu. Kalau yang dari slide-nya. Perkenalkan, nama saya Oki Agasta dari Sumbawa, Universitas Teknologi Sumbawa. Saya ingin bertanya, sejauh mana sutradara film dokumenter bisa menggunakan imajinasi kreatifnya? Jadi gini, kalau di dokumenter itu, kalau di fiksi, scene itu kan bisa dikreasikan. Adegannya dari mulai awal sampai akhir itu dikreasikan semua. Di dokumenter kita cuma bisa berimajinasi dengan prediction scene. Kita memprediksi adegan-adegan apa aja yang kemungkinan akan ada di dalam film kita. Itu yang kemudian kita tulis dalam kalau di treatment, kalau dalam dokumenter kita menulis proposal film apa skrip film dokumenter, itu adalah isinya sebuah prediction scene. Dari apa yang kita amati selama kita riset, sama kita awal sebelum kita syuting, kita memprediksi kira-kira apa sih. Kita nggak tahu kehidupan orang kan seperti apa. Bisa jadi kita bikin prediction scene, tapi kemudian ketika kita syuting itu situasinya berubah. Itu sangat mungkin improvisasi. Kalau di dokumenter itu sangat improvisasi lapangan itu sangat sering terjadi gitu. Ceritanya tiba-tiba berubah, tiba-tiba ada kecelakaan. Di kasus saya tiba-tiba adiknya kecelakaan, dan itu sangat mempengaruhi kehidupan di keluarga Gareng kemudian. Nah, itu kan saya tidak tahu sebelumnya. Yang saya tahu memang dia cuma pengen anaknya tinggal dengan dia, tidak ada masalah lagi. Nah, dari yang tadi cita-citanya Gareng tidak punya masalah, tapi kemudian ternyata ada masalah lagi, adiknya kecelakaan, ya itu berarti sudah cita-citanya ada yang gagal misalnya kayak gitu. Nah, imajinasi kita itu memang lebih ke memprediksi kira-kira scene apa yang akan terjadi selama kita bikin film itu. Dan juga kayak imajinasinya juga kita masalah, kalau saya sih lebih ke masalah ini ya, bagaimana memframing ketika syuting, karena situasi itu kan, momen itu kan sangat cepat. Kita memilih antara momen atau kita memilih gambar gitu, gambar yang bagus gitu. Peristiwa terjadi dengan cepat dan kita harus mendapat momen itu. Nah, kalau saya sih biasanya imajinasi saya lebih ke ketika saya tidak sedang syuting, kalau di angle situ, angle-nya misalnya sedang situasinya peristiwanya terjadi di teras, angle mana yang kira-kira saya bisa explore lagi, atau kira-kira di mana mereka beraktivitas dan saya bisa mendapat gambar dengan sudut yang bagus misalnya gitu, atau momen bagaimana saya bisa menangkap momen dengan utuh. Saya sudah terlalu banyak punya visual dalam kepala saya, apa yang saya lihat di depan saya, dan kemudian juga membandingkan dengan visual yang ada di dalam kamera saya, dari hasil kamera saya kan pasti berbeda. Nah, di editing itu juga kemudian kan kita harus memotong-motong yang kayak kita tuh meminjam kehidupan Gareng, dan kita kemudian menciptakan kehidupan mereka sendiri yang dimampatkan kayak gitu. Itu kan juga bagian dari imajinasi kita juga. Kalau saya sih jawabnya itu aja sih.